Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami ingin jelaskan tentang hasil codingan kami, yaitu tentang pengolahan data pegawai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Asidik dan teman saya yaitu Muhammad Natif Faizur Rahman. Tanpa basa-basi, langsung saja. Sini kami mempunyai library yaitu iStream, FStream, String, SStream, dan CSTDlib. Dan yang terakhir yaitu using namespace std. iStream digunakan untuk scene, cout, FStream digunakan untuk membaca, menulis, dan membuka file. String digunakan untuk tipe data string. SStream digunakan untuk memecah data string yang digunakan untuk delimiter nantinya. Dan CSTDlib digunakan untuk fungsi array, dan using namespace std digunakan untuk agar kita tidak repot-repot menulis std pada awal codingan. Selanjutnya yaitu kami mempunyai struktur, yaitu struktur pegawai yang isinya ID, nama, jabatan, dan gaji. Selanjutnya ada array, yaitu array pegawai yang limitnya sampai 100, dan ada variabel jumlah pegawai yang nantinya digunakan untuk menyimpan data pegawai saat ini. Selanjutnya yaitu fungsi load file. Di sini ada ifstream yang digunakan untuk membaca file dari data.txt, dan juga ada kondisi jika file tidak ditemukan nanti akan langsung menutup codingan. Di bawahnya ada jumlah pegawai, ada variabel jumlah pegawai yang digunakan reset agar data tidak double pada saat load file. Dan di sini ada string length, yaitu yang digunakan untuk menampung tiap baris yang dibaca dari file. Selanjutnya ada while yang digunakan untuk membaca file baris per baris. Selanjutnya ada string stream ssline yang digunakan untuk mengubah baris menjadi objek string stream agar bisa dipecah memakai getLine. Selanjutnya ada struktur pegawai sementara untuk diisi data. Selanjutnya ada string term yang digunakan untuk tempat menyimpan data berupa string yang nantinya diubah ke angka. Selanjutnya yaitu pembagian data menggunakan delimiter, yaitu getLet, ss, term, dan garis berdiri yang digunakan untuk mengambil bagian pertama sebelum garis berdiri, yaitu ID dalam bentuk string. Contohnya 10 garis berdiri Budi, garis berdiri manajer, diambil 10 dan ditaruh bottom. Selanjutnya ada p.id sama dengan item.c str dan digunakan untuk mengubah string ke integer. Selanjutnya ada getLine ssp nama seperti yang sebelumnya, yang digunakan untuk menyimpan langsung ke p nama. Ini ada jabatan seperti sebelumnya, dan langsung saja ke getLine sstem yang gaji. Ada item.c str digunakan untuk mengambil gaji yang masih string lalu diubah ke integer menggunakan atoi. Dan selanjutnya ada ini pegawai, array jumlah pegawai sama dengan p yang digunakan untuk memasukkan struk p ke dalam array pada posisi terakhir. Lalu di bawahnya ada jumlah pegawai plus yaitu yang digunakan untuk tambah hitungan total pegawai. Nantinya jika codingan berhasil, jika kode load file berhasil, nanti akan muncul data pegawai berhasil dimuat atau tulisan data pegawai berhasil dimuat. Selanjutnya yaitu fungsi save file. Sini ada offstream yang digunakan untuk membuka file dalam mode menulis.
dan dilanjutkan dengan loopingan semua pegawai. Jika dan selanjutnya di sini ada struktur P sama dengan pegawai array I yang nantinya digunakan untuk ambil data pegawai indeks ke I. Dan selanjutnya ada penulisan format data ke file nanti akan disimpan ke data.txt yang berupa format ID, nama, jabatan, gaji yang dibatasi dengan garis berdiri ini. Kalau codingan berhasil juga nanti akan tulis dengan data pegawai berhasil disimpan. Selanjutnya kita pindah ke fungsi tambah pegawai. Sini ada struktur P yang digunakan untuk struktur sementara. Ini ada sin yang digunakan sin yang isinya p.id yang digunakan untuk ambil input ID, dan sin ignore itu digunakan untuk membersihkan enter agar guideline berikutnya tidak terskip. Selanjutnya ada yang menginputkan jabatan, gaji. Nah, untuk gaji di sini ada pegawai, array jumlah pegawai sama dengan P, dan nanti ditotal ke tambah jumlahnya. Jika codingan berhasil nanti akan muncul tulisan juga pegawai berhasil ditambahkan. Sini saya akan menampilkan output yang saya jelaskan tadi. Nah, kita mulai dari tambah pegawai dulu. Sini saya akan memasukkan di pegawai 1 dengan nama pegawainya Sya, dan jabatan pegawainya CEO, dan gajinya yaitu 999. Nah, nanti jika codingannya berhasil akan muncul seperti ini, pegawai berhasil ditambahkan. Nah, jika ingin mengetahui data pegawai saat ini seperti sebelumnya yang ini int jumlah pegawai sama dengan hal yang ini, kita ketik yang dua, di pegawai saat ini akan muncul data pegawai yang saat ini. Ini contohnya. Selanjutnya yaitu save file yang nanti akan disimpan ke data.txt, data tik 5 akan tersimpan di data.txt ini. Nah, karena ini sudah tersimpan berarti codingannya berhasil. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Nadik Faizur Rahman. Baik, selanjutnya akan saya teruskan terkait penjelasan dari program data pegawai. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan pegawai. Fungsi ini berguna untuk menampilkan semua data pegawai, dimana jika jumlah pegawai 0 atau bisa dibilang tidak ada, maka cout-nya akan muncul data kosong. Tapi jika ada, maka akan ditampilkan satu persatu dalam format yang rapi, meliputi ID, nama, jabatan, dan juga gaji. Untuk hasilnya kita bisa lihat, pilih menu nomor 2, dimana tampilkan pegawai, enter, dan data masih kosong dikarenakan saya belum menambahkan pegawai di sini. Tetapi apabila saya tambahkan terlebih dahulu, misal untuk memasukkan ID pegawai, nama,
Ini saya jabatan presiden, gaji, setelah itu pegawai berhasil ditambahkan, lalu kita cek lagi untuk menampilkan pegawai. Pilihan menu nomor 2. Nah, data yang saya tambahkan tadi akan muncul karena kan sudah tersimpan datanya. Oke, terus lanjut untuk fungsi cari pegawai. Untuk cari pegawai di sini mencari pegawai berdasarkan string nama. Di sini akan melakukan perulangan integer i sama dengan 0. I jika kurang dari jumlah pegawai maka i akan terus bertambah. Mengembalikan indeks array jika ditemukan, lalu mengembalikan -1 jika tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan maka array tidak ada. Selanjutnya edit pegawai. Untuk edit pegawai ini berfungsi mengedit data pegawai dengan cara meminta user untuk memasukkan nama pegawai, sin nama, integer i, cari pegawai menggunakan nama yang dimasukkan oleh user. Jika i -1 atau tidak ditemukan nama dari yang dicari oleh user tadi, maka coutnya pegawai tidak ditemukan. Setelah itu jika ditemukan maka sistem akan langsung menyuruh user untuk menginput data pegawai baru meliputi ID, nama, jabatan, dan juga gaji. Kita cek hasilnya. Untuk edit kita pilih nomor 3. Kita edit nama yang saya masukkan tadi di atas. Nah, pusat, dan namanya harus sama ya. Kalau nggak sama nanti tidak kedetek oleh sistem. Enter. Di sini nama pegawai yang lama ditemukan, maka sistem langsung menyuruh untuk memasukkan data pegawai yang baru. Jadi kita masukkan, nama kita ganti jadi Farhan, jabatan Wapres, gajinya 999 juga sama. Sudah, data pegawai berhasil diupdate atau diperbarui. Selanjutnya, untuk menghapus fungsi hapus pegawai. Berfungsi untuk menghapus pegawai dari array dengan cara memasukkan string nama yang nama pegawai yang akan dihapus. Jika nama dari pegawai yang dimasukkan tadi tidak ditemukan, maka coutnya pegawai tidak ditemukan. Tetapi jika ada, maka semua elemen dari indeks tersebut digeser ke kiri sehingga data terhapus. Maka pegawai berhasil dihapus, maka pegawai akan berkurang jumlahnya, berkurang 1. Kita coba hapus pegawai. Nomor 4, masukkan nama yang akan dihapus. Di sini kita
karena kita tadi sudah mengedit menjadi nama Farhan, kita klik Farhan, enter. Di sini akan langsung muncul pegawai berhasil dihapus dikarenakan nama Farhan di sini ada tersimpan di data sebelumnya. Selanjutnya yaitu integer fungsi main atau fungsi utama dari program ini. Ini merupakan bagian utama yang ada di program. Program berjalan dalam loop do while, di mana menu yang tersedia yaitu diantaranya menambah pegawai, menampilkan pegawai, edit pegawai, hapus pegawai, simpan data ke file, muat data di file, lalu keluar. Di mana user disuruh untuk memasukkan angka-angka yang ada di sini untuk memilih sistem yang akan dilakukan, sehingga user memilih angka 0 untuk keluar dari program. Kita coba, kita simpan, data pegawai berhasil disimpan. Nantinya kita muat data dari file, data pegawai berhasil dimuat, lalu keluar 0. Oke, keluar sudah. Di sini akan switch break. Setelah itu 0 akan keluar dari program. Selain dari angka tersebut, maka cout-nya pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Jadi alur kerja programnya secara singkat, yakni program dimulai langsung memanggil load file, mencoba memuat data lama. Lalu user melihat menu, menu ditampilkan oleh sistem. Lalu data di memori dapat ditambah, diedit, dihapus, disimpan, dimuat lagi juga bisa. Oke. Sekian itu tadi penjelasan mengenai program data pegawai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.